Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita hari ini sudah ada di pertemuan ke-13. Jadi sisa 2 pertemuan lagi, 14, 15, baru nanti kita UAS. Nah teman-teman, materi pada bab ke-13 ini sudah mengacu pada pembahasan proposal penelitian. Nah apa itu proposal penelitian? Jadi proposal itu sendiri nanti kita akan bahas apa pengertiannya, tujuan, jenis-jenis, langkah-langkah maupun sistematikanya. Nah, secara pengertian proposal itu adalah dokumen yang berisi rancangan yang dibuat untuk mengusulkan suatu kegiatan yang akan dilakukan. Jadi proposal ini ya bagaimana rancangan kita mau mengajukan apa. Nah, kalau berarti kita bisa artikan bahwa proposal penelitian adalah dokumen untuk mengusulkan mengajukan proyek penelitian kita. Nah, umumnya pada bidang sains atau akademisi yang berisi kompetensi dan rencana kerja. Jadi, orang-orang tahu kita akan meneliti apa. Teman-teman kan melakukan skripsi penelitian dan peneliti pemula yang bisa disebutnya seperti itu, tentu saja harus diawali dengan membuat proposal penelitian. Proposal penelitian adalah isi ajuan kita bahwa kita akan meneliti apa. Dan itu terdiri dari bab 1, 2, dan 3. Bab 1, 2, 3 itulah yang saya harapkan menjadi penilaian UAS teman-teman. Jadi bab 1, 2, 3-nya selesai, kemudian itu yang akan menjadi penilaian UAS. Jadi 1, 2, 3 itu mencakup rancangan teman-teman, saya mau meneliti apa, intinya seperti itu. Tapi dimulai dari latar belakang sampai pada nanti eh, bagaimana sih metode penelitian yang digunakan, analisis datanya seperti apa gitu ya. Sampai di akhirnya ada yang namanya daftar pustaka, lampiran, nah itu sudah ada di bab 3. Nah, selanjutnya tujuan proposal penelitian itu sendiri ya untuk menyajikan, membenarkan kebutuhan dan cara-cara praktis di mana studi yang diusulkan harus dilakukan. Kemudian juga sebagai bahan mendapatkan persetujuan dari pihak lain agar dapat melakukan penelitian. Nah, berarti kalau kita membuat proposal penelitian harus kita ajukan dan harus kita presentasikan pada orang yang memang berkompeten atau punya wewenang untuk meng-ACC proposal kita ini yes or no gitu ya, lanjut atau enggak untuk menjadi skripsi. Makanya nanti ada seminar proposal. Nah, sekarang di mata kuliah ini teman-teman lagi latihan nih, lagi latihan untuk bagaimana nanti menghadapi yang namanya seminar proposal. Jadi silakan dibuat nanti untuk UAS, sistematikanya ada di slide akhir. Jadi intinya adalah buat proposal untuk tahu orang atau dosen itu tahu ajuan penelitian kita apa, kemudian sehingga kita dapat izin untuk melakukan penelitian. Nah, kemudian gambaran penting penelitian sebagai bahan pendukung agar kebutuhan penelitian dapat terpenuhi. Misalnya tadi perizinan. Jadi kita kan sebelum melakukan penelitian harus dapat surat perizinan melakukan penelitian. Jadi nanti kalau kita menyebarkan angket atau misalnya kita penelitiannya kualitatif, kita bisa mendapatkan info dari informan kita itu tidak ujuk-ujuk kita langsung mewawancara dan lain sebagainya, apalagi pada suatu lembaga kita harus memberikan yang namanya surat izin penelitian gitu. Jadi terpercaya bahwa oh ini mahasiswa Institut Darul Quran Jakarta yang akan melakukan penelitian gitu ya. Kemudian tempat, alat, bahan, literatur, dan dukungan dana. Nah, kalau teman-teman kan masih peneliti pemula ya, dukungan dana itu bisa dikatakan belum karena ini masih dalam tugas teman-teman juga, tugas teman-teman sebagai mahasiswa dan syarat untuk menempuh atau memperoleh gelar sarjana adalah harus melakukan penelitian atau skripsi. Jadi kalau misalnya peneliti-peneliti yang udah eh, mumpuni lah ya di litbang dan lain sebagainya, kemudian orang yang udah memang penulis artikel, udah memang membuat atau mengirim artikel-artikelnya atau jurnal ada jurnal-jurnal yang terakreditasi atau bahkan Scopus, Sinta dan lain sebagainya, yaitu sudah dalam tahap
perlu dana yang besar. Nah, itu ada dukungan dananya gitu. Tapi kalau untuk skripsi atau peneliti pemula seperti teman-teman ada yang iya, ada yang enggak. Tapi kebanyakannya enggak karena itu juga salah satu dari kewajiban sebagai mahasiswa, syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Kemudian jenis-jenis proposal penelitian. Di sini ada penelitian dan pengembangan, kajian pustaka, kualitatif, dan kuantitatif. Kalau penelitian pengembangan lebih pada ilmu-ilmu sains dan memang dilakukan untuk meneliti suatu kasus dan mengembangkan, misalnya ada yang diliti dan lain sebagainya. Kemudian kalau kajian pustaka lebih ke bagaimana menyerap atau mencari literatur yang sebanyak-banyaknya. Nah, skripsi ini atau tesis nanti S2 itu lebih banyak di kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalau kualitatif itu yang seperti dijelaskan minggu lalu ya, kualitatif itu tidak ada pengolahan data yang menggunakan teknik perhitungan atau tidak dalam bentuk numerik, tapi kalau kuantitatif numerik ya, itu perbedaannya. Jadi yang sering dipakai dalam penelitian itu malah kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun proposal penelitian, ya tentu teman-teman harus tahu masalah, habis itu ada judul. Jadi bikin halaman judul, jadi covernya seperti apa gitu. Bisa teman-teman searching tuh cover dari skripsi orang, ya, di mana di atasnya judul, kemudian ditulis diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana atau kalau ini masih tugas UAS berarti diajukan untuk memenuhi tugas UAS ya dalam mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian tulis nama, NIM, kemudian prodinya, fakultasnya, di tengah-tengahnya ada logo IDAKU, ada nama prodi fakultas, kemudian ada tahun 2022. Bisa teman-teman searching ya, tidak saya tampilkan di sini, tapi saya harap teman-teman bisa mencari aktif ya, apalagi yang sudah mendengar voice note, bukan voice rekaman ini pasti sudah paham bahwa untuk cover, jadi teman-teman silakan mandiri mencari bagaimana cover dalam membuat sebuah proposal. Kemudian nanti juga harus ada abstraknya. Tapi kalau untuk UAS ini tidak usah ada abstraknya, nggak apa-apa. Karena dalam abstrak itu biasanya memuat dengan hasil pembahasan, dengan hasil pengolahan datanya apa. Ya, jadi tidak usah dulu. Karena ini masih bentuk bab 1, 2, 3, maka halaman judul. Jadi judul, halaman judul, nanti teman-teman buat daftar isinya gitu. Kemudian baru ke bab 1, 2, 3, ada daftar pustakanya, daftar referensi, daftar pustaka ya, kemudian ada lampirannya. Nah, ini kalau penelitian teman-teman yang kuantitatif. Nah, kalau bidang keilmuan ekonomi itu biasanya dalam penelitian kuantitatif ditekankannya ya. Jadi silakan untuk UAS nanti dicicil dari sekarang teman-teman buat halaman judulnya ya, kemudian daftar isi, baru bab satunya sama dengan yang tugas UTS, bab 1 dan 2-nya, latar belakang rumusan masalah, tujuan dan manfaat, terus bab 2-nya juga sama, landasan teori penelitian terdahulu, kerangka pemikiran terus hipotesis. Nah, bab 3-nya itu cari jenis penelitiannya apa, populasi dan sampelnya apa, jenis data dan metode pengumpulan datanya apa, metode analisis data, baru ke operasionalisasi variabel. Operasionalisasi variabel itu adalah indikator per variabel yang teman-teman teliti, tapi harus dari teori yang sudah ada di bab 2. Ya, di bab 2-nya teman-teman cantumkan apa, comot tuh untuk jadi indikator di operasionalisasi variabel, sehingga nanti bisa menjadi bahan acuan untuk membuat kuesioner. Jadi butir-butir pertanyaan kuesioner itu dilihat dari operasionalisasi variabel seperti yang sudah dicontohkan di tugas kemarin ya. Nah, sering buka. Jadi tugas UAS nantinya ini adalah cicilan dari teman-teman mengerjakan tugas. Maka buka-buka lagi tugasnya apa, kumpulkan dalam satu file dari halaman judul sampai ke lampiran. Lampiran itu isinya apa? Isinya boleh foto, boleh butir pertanyaan angket, boleh yang latihan teman-teman SPSS kemarin. Ya, latihan untuk mengolah data kemarin, teman-teman cantumkan di situ boleh. Jadi kalau lampiran karena sekarang belum, jadi masih bayang-bayang proposalnya ya. Jadi bolehlah dicantumkan, boleh enggak. Yang jelas harus ada daftar pustakanya. Nah, ini yang selanjutnya yaitu kualitatif. Bedanya hanya di bab 3-nya aja.
Jadi bab 3-nya lebih ke jenis penelitian, setting penelitian, subjek dan informan, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, kemudian teknik analisis data. Tapi ini adalah yang kalau penelitian kualitatif. Nah, semua yang di ilmu ekonomi itu kebanyakan adalah di kuantitatif. Jadi lihat yang kuantitatif untuk teman-teman ya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendengarkan video ini sampai akhir. Ya, jadi tidak terskip nih apa instruksinya. Minggu depan itu sudah membahas tentang laporan penelitian. Jadi silakan ini bukan untuk diperiksa minggu depan, tapi boleh dicicil dari sekarang karena UASnya sudah di depan mata ibaratnya gitu ya. Boleh dicicil mengerjakannya sekarang. Kalau ada ditanyakan boleh japri, tapi tidak lewat dari jam 8 malam. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.